Hai Real Traders, balik lagi di YouTube-nya Traders Family di sesi Tanya TF. Wah, oh iya, tapi ngomong-ngomong Pak, ini kan kita udah lama nggak bikin konten. Ya, Pertanyaan teman-teman dengan hashtag Tanya TF, udah numpuk ya. banyak. Ya udah, tunggu apa lagi? Langsung ya. Gaskan. Oke, dari Art and Travel. Ya. Masih bingung caranya backtest? Misalkan pakai pola candlestick pattern, gimana caranya? Dan bagus di time frame berapa? Oke, soal backtest, Pati itu udah pernah bikin nih Ya. eksklusif konten soal backtest. Ini Bapak bisa nonton aja di websitenya Traders Family. Ya, karena itu detail banget Pak. Betul. Waktu itu benar-benar jelasin prosesnya step by step gimana caranya. Betul. Nah, di sini saya akan bantu rangkum, Pak. Nah, Tapi Bapak juga harus nonton videonya di website kita biar dapat lebih lengkap. harus tuh Pak. Ya, nah pertama Bapak harus menemukan polanya dulu nih. Ya. Bapak mau pakai pola candlestick pattern atau Bapak mau pakai chart pattern? Nah, ini kebetulan dia udah ada nih Pak. Ya. Candlestick pattern. Candlestick pattern. Ya. Nah, candlestick pattern ini kan macam-macam. Ada doji, ada hammer, ada engulfing. Oh, banyak tuh Pak namanya. Nah, kalau kita sebut nggak habis Iya. ya. Bapak pilih dulu, Bapak mau backtest pakai pola yang mana? Mau pakai doji silakan, engulfing silakan. Kemudian Bapak pilih pairnya, Pak. Bapak mau XAU USD, Bapak mau Euro USD, atau GBP USD, Banyak silakan. serah, bebas. Bebas. Time frame-nya juga nggak harus D1. Ya. Kalau Bapak mau coba di H4 juga silakan. Ya. Gitu. Karena nanti baliknya time frame ini nyamannya Bapak. Ya, karena gini, kalau misalnya kita pakai D1, backtestnya ya Pak ya, jalanin juga harus pakai D1 ya. Betul. Kalau misalnya pakai H4, nanti jalaninnya juga harus pakai H4. Betul. Jangan dibolak-balik. Ya. Nah, di pola ini kita harus tahu Pak tingkat keberhasilannya berapa. Ya, untuk step pertamanya ya. Betul. Kita anggap ya Pak, Bapak ambil polanya engulfing. Ya. Kemudian pairnya XAU USD deh. Nah, yang paling favorit nih. Ya. Kemudian time frame Bapak bisa pakai H4. Contohnya deh ya. Ya. Nah, Bapak backtest dulu. Bapak temukan tingkat keberhasilannya di tahun pertama, Pak. Ya. Di setahun pertama ini. Ini berapa kali nih? Kita ambil contoh ya. Terjadi 100 kali trade. Anggapnya. Ya. Kemudian yang berhasilnya 65 kali. Wah, ini sih udah boleh nih Pak. Nah, berarti tingkat keberhasilannya bagus, Pak. Ya. Nah, di tahun pertama ini kita udah dapat. Ya. Bapak lanjut, Pak, di tahun kedua. Hasilnya masih bagus atau tidak? Kalau masih bagus, berarti Bapak bisa lanjut sampai tahun ketiga, keempat, kelima. Kalau bisa ya semakin panjang lagi ya Pak ya. Betul, semakin datanya panjang, ini semakin valid, Pak. Iya, karena berbagai kondisi market kita udah lalui nih. Betul, jadi Bapak jangan backtest cuma sebulan, cuma 2 bulan. Iya. Kondisi marketnya ini belum banyak yang terjadi, Pak. Yang terjadi ya itu aja ya Pak biasanya. Betul, takutnya jadinya datanya nggak valid. Betul, kurang bisa akurat lah bisa dibilang. Betul. Nah, Bapak masuk nih fase keduanya. Ya. Nah, di fase kedua ini Bapak mencari entry exit dari pola tersebut. Kayaknya untuk entry exit ya Pak ya. Bapak langsung coret-coret aja deh Pak. Oke, kita gambar aja ya. Biar teman-teman lebih jelas juga soalnya. Oke. Nah, kita kan tadi ngambil contohnya Engulfing. engulfing. Nah, kita gambar nih. Kita anggap candle lagi naik, kemudian muncul nih engulfing. Oke, berarti beres engulfing ya Pak ya. Ya, beres engulfing. Berarti kan kita berharap dari engulfing ini turun. Ya. Movementnya turun. Oke. Nah, berarti kita posisinya sell. Ya. Nah, untuk entry bisa 3 nih. Oh, ada Bisa 3 3 pilihan. Pilihan pertama adalah ketika engulfingnya sudah terbentuk, Bapak bisa langsung sell. Oh, ganti candle berarti Betul, ya. ganti candle langsung sell. Atau Bapak bisa jadi menunggu harganya naik dulu, baru saya mau nge-sell. Oh, dapat harga terbaik. Betul, bisa dapat dibilang. harga lebih bagus. Iya. Nah, di sini berarti Bapak entry-nya sell limit. Oke, pilihan keduanya sell limit. Betul. Nah, masuk ke pilihan ketiga, Bapak bisa sell stop. Kenapa Bapak memilih sell stop? Bisa jadi karena ini kan Bapak berharap engulfing ini turun. Beneran turun nggak ya? Beneran turun nggak? Karena engulfingnya terjadi belum tentu turun. Siapa Ya. tahu naik. Bisa lanjutin tren lagi ya. Betul. Jadi Bapak mendapatkan konfirmasi satu lagi kalau ini arah candlenya sudah mulai turun. Ya. Apa baru entry? Gitu. Nah, ini baru soal entry-nya, Pak. Nah, ini Pak. Pilihan entry. Exitnya atau mungkin take profit dan stop lossnya ini teman-teman pasti bingung Pak. Oke, nah kita dari 3 opsi tadi kita ambil yang sell aja ya. Ya. Ini saya coba gambar ulang, candle lagi naik, kemudian muncul engulfing. Nah, ceritanya kita langsung sell di sini. Nah, berarti kan kita mencari exitnya kan. Ya. Kita mencari stop loss dulu. Nah, stop lossnya Bapak mau taruh di ujung candle ini bisa gak?
Bisa Boleh aja, boleh aja. Selama masih fase backtest silakan ya Pak. Silakan, Bapak bisa eksperimen kan. Nah, atau Bapak bisa mengikuti gayanya TF juga. The next resistance selanjutnya, Bapak baru Setting stop loss di situ. ya setting stop loss di situ. Cari resistance yang paling kuat. Di selanjutnya kita tinggal pasang stop lossnya. Betul. Oke. Nah, kemudian kita langsung masuk ke TP. Bisa nggak Bapak TP misalnya, saya mau nentuin TP 100 pip selanjutnya? Bisa aja. Atau Bapak mau nentuin TP-nya itu dengan next support berikutnya. Itu bisa aja Bapak tentuin. Misalnya, saya menentukan TP itu setelah terjadi support yang pertama. Ya. Bapak nentuin TP di situ. Atau Bapak mau nentuin support di setelah support yang kedua. Support Baru yang nentuin- paling kuat. Ya, baru mau nentuin TP-nya. Bisa juga, Pak. Gitu. Karena mungkin dengan konfirmasi probabilitasnya bisa jadi naik ya Pak ya. Betul. Karena ada beberapa entry yang kita nggak ikut. Betul.